Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Setiawati dari kelas PAI 2C IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori belajar sosial Albert Bandura, mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Mirna Wahyu Agustina. Selamat menyaksikan. Latar belakang tokoh. Albert Bandura dilahirkan di Munda Northern Alberta, Kanada pada tahun 4 Desember 1925. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil tersebut dan mendapatkan pendidikan di sana. Dan pada tahun 1949, beliau mendapatkan pendidikan di University British of Columbia di jurusan psikologi. Beliau memperoleh gelar masternya dalam bidang psikologi pada tahun 1951 dan setahun kemudian beliau memperoleh gelar doktornya. Bentuk belajar sosial Albert Bandura adalah menekankan pentingnya peserta didik mengolah sendiri pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan model di sekitar lingkungan. Bandura menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui pengamatan, di mana orang belajar melalui proses observasi atau peniruan terhadap perilaku orang lain. Berikut peniruan-peniruan yang ada di dalam teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama, peniruan secara langsung. Di sini kita meniru seseorang secara langsung. Contohnya, ketika kita menjadi pemimpin dalam sebuah senam ataupun sebelum melakukan olahraga. Jadi kan itu pemanasan dulu ya. Nah, di situ kita menirukan gaya si ketua yang yang memimpin pemanasan tersebut. Contohnya, tangan di kepala, semua tangan di kepala. Tangan di leher, semua tangan di leher. Lalu leher ditekuk ke kanan, semua ikut menekuk ke kanan. Itu merupakan salah satu contoh peniruan secara langsung. Yang kedua, peniruan secara tidak langsung. Dilakukan melalui proses imajinasi atau peniruan secara tidak langsung. Contohnya, ketika kita melihat di media sosial gaya-gaya foto para model-model, para artis-artis, lalu kita menirukan gaya foto tersebut. Itu merupakan salah satu contoh peniruan secara tidak langsung, di mana kita meniru dari gaya si model atau artis tersebut. Yang ketiga, peniruan gabungan, yakni peniruan yang menggabungkan tingkah laku yang dihasilkan dari peniruan secara langsung dan peniruan secara tidak langsung. Contohnya, ketika kita melihat tutorial bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word, lalu kita meminta teman kita yang sudah mahir dalam mengoperasikan Microsoft Word untuk mengajari kita secara langsung, dan dari situ kita menirukannya. Secara tidak langsung kita sudah melihat dari HP dan melihat teman kita yang sudah mengoperasikan Microsoft Word tersebut, dan kita lalu mempraktekannya secara langsung. Dan itu merupakan teori penggabungan tingkah laku yang menghasilkan peniruan langsung dan peniruan tidak langsung. Yang keempat, peniruan yang bersifat sementara atau sesaat. Ini terjadi hanya dalam waktu tertentu saja. Contohnya, ketika kita melihat video Battle Cup Challenge, lalu seketika kita menirukan gaya si pelaku Battle Cup Challenge, dan itu terjadi saat itu saja dan hanya bersifat sementara. Lalu yang kelima, peniruan berkelanjutan, yaitu peniruan yang boleh dilakukan pada situasi apapun. Contohnya, ketika kita berjalan dengan teman kita, lalu terdapat sampah, dan teman kita pun lekas mengambilnya dan bilang seperti ini,
teman-teman itu kadang memposting di WA, di story, di IG, membuang sampah jangan sembarangan membuang sampah pada tempatnya. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Lalu dia pun lekas membuangnya pada kotak sampah. Dan hari berikutnya ketika kita berjalan sendiri dan melihat terdapat sampah, kita menjadi ingat akan peristiwa yang kemarin bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.